Oke, jadi pada video ini saya akan membagikan pengalaman dalam mengupgrade headlamp mobil dengan menggunakan bilet proyektor ya. Jadi di mobil saya ini sudah terpasang bilet proyektor Hyperion versi 3 dengan low beam 65 watt dan high beam 70 watt. Dan itu juga ada slot BMW warna putih dan Demon Eye saya pilih warna putih. Kemudian untuk perkabelan itu ya lumayan rapi lah. Ini saya masangnya di salah satu cabang yang motor dekat daerah saya. Itu perkabelannya menggunakan selongsong spiral untuk menutupi kabel-kabelnya. Ini juga sebelumnya saya sebenarnya sudah ada tambahan request ya, yang kedua atau yang ketiga kalinya saya ke sana untuk memperbaiki perkabelannya supaya lebih rapi, karena sebelumnya saya rasa masih belum rapi ya. Nah, itu kabel untuk ke jalur levelingnya yang dalam dashboard. Relaynya mereknya AS ya, saya lihat. Di situ juga ada sekringnya. Relay setnya cukup simple ya, dan juga saya request untuk tambah soket to soket. Nah, ini perkabelan sebelum saya minta untuk dirapihkan lagi ya. Masih kelihatan kabel merah hitamnya itu. Jadi saya ngerasa kurang bagus ya di pandangan dan juga kurang aman. Nah, ini hasil sinarnya di malam hari. Ini saya merekamnya di sebuah tempat parkir ya. Jadi supaya bisa lebih leluasa dan tidak ada orangnya. Itu hasil sinarnya dengan leveling yang paling bawah. Itu hasil sinarnya. Slotnya memang warnanya agak putih kebiruan ya. Jadi kurang cocok antara lampu senjanya si expander ini. Nah, ini hasil sinarnya dengan leveling paling bawah, kemudian dinaikkan ke yang paling atas. Itu untuk levelingnya juga saya ada tambahan request ke teknisinya agar ketika leveling yang paling atas itu tidak mendongak ke atas, karena saya sempat melihat beberapa video itu leveling paling atas dia justru mendongak. Jadi saya merasa mubazir kalau settingan tertingginya itu dongak ke atas, karena low beam tetaplah low ya. Tidak mungkin melebihi seperti high beam. Nah, ini switch levelingnya warnanya seperti OM look ya. Desainnya juga bagus. Nah, ini untuk hasil sinarnya di dalam perkotaan. Saya menggunakan ketinggian di level 4 ya. Itu cukup rendah. Yang paling rendah itu ada di angka 5. Di perkotaan saya memang set ke level rendah karena kadang kita menemukan jalanan agak tanjakan seperti ini ya. Kadang itu menyorot ke arah yang berlawanan. Pada pengendara yang berlawanan itu kadang didim orang gitu. Bisa juga pada turunan seperti ini, kalau dibuat agak tinggi itu kena ke pengendara yang berlawanan ya, cukup terang, mungkin jadi sering didim dulu sebelum saya pakai leveling. Nah, di beberapa kasus seperti ini yang memang tidak bisa kita hindari ya, yang terlalu ekstrim, tanjakannya kadang menyorot ke arah lawan, tapi arah lawannya masih agak jauh ya. Nah, ini kita naik, itu pasti akan menyorot orang yang di jalur yang berlawanan. Setidaknya masih cukup jauh. Nah, ini untuk setelannya agak tinggi. Saya coba di tempat sepi, yang awalnya saya setting di angka 0, itu cukup tinggi. Nah,
Jadi saya turunkan lagi ke angka 1. Nah, ini adalah setelan untuk ketinggian di angka 1. Di jalanannya sepi, saya berani untuk kasih leveling yang tinggi. Nah, itu high beamnya sangat mantap sekali ya, bisa memberikan cahaya. Ini juga menurut saya sudah sangat melebihi dari kebutuhan saya yang hanya perlu untuk lampu LED proyektor yang sebelumnya halogen. Saya ngiranya kurang lebih cahayanya akan seperti punyanya Pajero atau Fortuner, tapi ternyata 2 kali lipat lebih besar ya wattnya. Mungkin kalau misalnya ini rusak, saya akan ganti ke yang lebih kecil seperti Hyperion V3 Mini ya. Karena yang saya tahu itu ada HID proyektor yang lebih terang dari LED proyektor. Jadi makanya saya berani ambil yang wattnya segini, karena mungkin HID proyektor itu lebih terang lagi dari ini. Nah, ini untuk hasil ketika jalanan hujan ya. Ketika kondisi hujan, ini saya di level 3 tengah-tengah. Bagi saya untuk keadaan hujan ini, ketika menyorot ke aspal itu dia sangat berkurang ya gitu nih, cahayanya. Sedangkan yang di samping-sampingnya itu memang cukup terang, masih cukup terang. Sepertinya memang untuk daerah atau kondisi hujan itu cocoknya menggunakan lampu yang berwarna kuning. Bisa digunakan tambahan fog lampnya ataupun mungkin mini proji yang warnanya kuning. Kalau saya ini fog lamp masih standar ya, menggunakan halogen, karena memang jarang sekali saya ke daerah-daerah yang sepi dan sering hujan seperti video ini. Nah, ketika kita melewati arah lawan dari pengendara yang menggunakan lampu halogen biasa, itu jadinya seperti kalah gitu deh hasil dari sinar proji. Memang saya rasa semua lampu yang Kelvinnya tinggi, putih begitu ya, putih kebiruan apalagi, itu memang kalah di hujan. Tapi ini untuk Hyperionnya ada di 5500, masih lebih oke daripada yang menggunakan Kelvinnya 6000. Nah, ini pada saat ramai itu seperti hilang ya lampunya. Nah, ini saya coba, ada mobil di depan saya, itu mobilnya justru kelihatan seperti kita pakai high beam ya. Oh, belakang mobilnya itu seperti terang begitu. Sepertinya memang itu adalah pantulan dari cahaya lampu di aspal, kemudian kena ke bodi mobilnya. Nah, ini ketika setelah selesai hujan, jadi lebih kelihatan ya sinarnya di aspal, tidak memantul seperti pada video sebelumnya yang kondisi hujan lebat. Oh ya, ini videonya saya juga agak percepat ya.
Nah, ini di jalan yang lain ya, saya menggunakan leveling di angka 5, itu yang paling rendah. Segini jaraknya, memang kalau di aslinya langsung itu cukup rendah, jadi ngebut itu tidak berani yang ngebut karena memang gelap sekali di setelah cut off dari biletnya itu. Tapi memang kondisi jalannya seperti itu ya, naik turun. Kita juga harus menghormati pengguna jalan lainnya, jadi kita ngalah. Walaupun memang di perkotaan ya tidak gelap-gelap sekali. Oke, mungkin segitu saja untuk hasil review dari bilet proyektor Hyperion V3 nya. Jadi sekarang saya mau sharing sedikit pandangan saya setelah upgrade bilet ini ya. Menurut saya setelah menggunakan bilet ini itu ada untung ada ruginya. Untungnya itu cahayanya memang lebih terang ya, jadi sehingga kalau melewati jalannya lebih gelap itu lebih berani ya, dan juga tidak capek matanya karena sudah terang. Kemudian ruginya di mana? Ruginya menurut saya itu kita biasanya menggunakan headlamp itu pasti jarak jangkauannya atau tembakan lampunya pasti lurus. Jadi sekarang kita harus mengalah ya. Jadi menurut saya itu sedikit merugikan juga. Setidaknya tidak rugi-rugi amat sampai harus mematikan headlamp ya. Terus kemudian hanya fog lampnya saja dihidupkan. Tapi memang kalau disuruh upgrade fog lamp, saya kurang ada kepikiran untuk upgrade fog lamp karena sesuai nama ya, fog lamp itu pastinya dihidupkan ketika ada kabut aja. Jadi kurang cocok fog lamp hidup tapi headlamp mati. Sudah modifikasi 2 lampu, malah 1 dimatikan, malah nambah rugi sih menurut saya kalau kayak gitu. Mungkin kalau saya disuruh ngulang lagi, saya akan milih untuk pasang mini Pro-G sebagai tambahan aja. Kalau misalnya akan melewati daerah-daerah yang gelap-gelap ya, jadi pada saat itu barulah nyalakan lampu tambahannya. Atau mungkin yang mobil-mobil zaman sekarang yang sudah LED itu tidak perlu diganti headlamp utamanya ke yang lebih terang lagi, tapi cukup ditambahkan mini Pro-G aja, itu menurut saya sih. Untuk kedepannya headlamp proyektor dari Hyperion V3 ini bakal saya terus pakai sih, jadi tidak saya ubah-ubah lagi karena sudah saya tambahkan leveling, jadi bisa fleksibel untuk setelan ketinggian rendahnya. Memang awal saya menambahkan leveling itu juga karena tidak enak sebelumnya sering didim oleh orang-orang yang dari arah berlawanan. Didimnya itu ketika melewati jalan yang bergelombang gitu ya, jadi mungkin terkena ke mata pengendara dari arah lawan, jadi dikira kita ngedim gitu, jadi mereka ngedim balik. Untuk harga dari bilet Hyperion, shroudnya, Demon Eyes, leveling, perkabelan, dan soket to soketnya itu saya habis kurang lebih di angka 6 juta sekian. Murah atau mahal itu tergantung dari kalian ya. Oke, mungkin sekian aja ya pandangan saya tentang bilet proyektor ini dan segala modifikasinya yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton.